2019 ganti peran, kita punya data, ini calon anggota legislatif yang dikenal sebagai tokoh publik dari nama dan juga dapil yang sudah terlampir. Ini dari Partai Nasdem, ini paling banyak 37 caleg, kemudian diikuti PDIP 16 caleg, Partai Kebangkitan Bangsa 6 orang, kemudian ada Partai Amanat Nasional, ini jadi 8, tadinya 9. Oh, ini ternyata banyak. Perindo 7 orang, Partai Berkarya 4 orang, Gerindra ada 6 caleg, Demokrat ada 3 caleg, Golkar hanya 2, kemudian yang paling kecil ini adalah PSI 1 caleg. Begitu. Siapa ya PSI ya? Ini yang berasalnya dari tokoh publik. Kita buka lagi. Ya enggak, saya sih cuma penegasan aja. Saya khawatir aja, tadi yang saya bilang, saya cuma khawatir takutnya terutama yang baru-baru, takutnya ini ajakan-ajakan janji-janji manis dari partai-partai yang sampai. Pernah nggak sih partai-partai menceritakan hal yang sifatnya non teknis? Karena banyak sekali teman-teman saya yang non artis pun mengalami hal yang sama. Jadi maksudnya ketika gimana dia tuh Kang, non teknis ketika maksudnya? dia sudah jadi caleg, ternyata wah aduh harus ada iuran inilah, harus ada inilah, harus kong kali kong inilah, harus apa segala macam. Pernah nggak kalian mempelajari hal itu dan seberapa besar persiapan mental kalian untuk itu? Karena tadi yang disampaikan betul, kita nggak bisa, karena banyak juga yang dari awal sudah mengatakan bahwa saya takut sama Tuhan. Tapi ternyata iman itu kan naik turun ya. Kadang-kadang juga ada saatnya kita turun, ini bagaimana, ini bukan hal kecil dan saya mengalami hal itu sangat berat gitu kan. Demi Tuhan saya nggak bisa nyokolin anak ketika saya berhenti jadi pejabat. Itu berat loh gitu loh, karena gajinya kecil gitu. Saya setuju dengan Mbak Tina Talisa, di mana dia sudah punya usaha sendiri yang tidak berkaitan dengan hal ini. Nah, teman-temannya lain kira-kira persiapan apa untuk menghadapi hal itu? Karena itu pasti ada. Kalau aku pribadi, memang saya tuh 2009 udah simpatisan di Partai Demokrat. 2015 saya dilantik menjadi kader dan memang saya terpanggil mau belajar apa itu politik. Dan memang pekerjaan saya itu selain sebagai seorang penyanyi, saya punya recording sendiri. Dan memang saya juga aktif pelayanan. Dan memang banyaklah, pasti saya tahu lah tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada saat kita nanti duduk sebagai anggota legislatif. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan, peran anggota dewan, kita harus mengerti 3 fungsi daripada anggota DPR RI. Fungsi yang pertama adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dan semuanya sudah ada porsi-porsinya nanti duduk di komisi berapapun itu. Dan biarlah pekerjaan yang sudah ditetapkan sesuai dengan komisinya dan dengan 3 fungsi daripada DPR RI ini benar-benar dijalankan dengan baik. Partai politik juga harus berperan penting, saling bekerja sama kuat dengan para anggota dewannya sehingga tidak keluar jalur. Dan kalau saya punya prinsip seperti ini, kalau memang ada yang menyalahi aturan, kalau itu tidak sesuai dengan hati nurani saya akan berani menyuarakannya. Seperti itu. Tina dan ya ada misalnya hal non teknis itu katakanlah dalam kampanye saja gitu ya. Misalnya soal apa? Soal money politics gitu. Jadi pada saat jadi jurnalis ya saya tahu gitu bahwa itu juga salah satu sorotan kita sebagai jurnalis. Nah, apakah saya menemukan fenomena itu di lapangan? Iya, saya menemukan itu. Secara pragmatis ada sebagian kecil masyarakat yang masih menuntut hal tersebut. Tapi kita harus berani mengatakan tidak. Kalau pakai bahasa Sunda saya menyatakan begini. Punten upami abdi sami kitu oge, naon benten abdi sareng anu lami. Apa bedanya saya dengan yang lama kalau saya melakukan hal itu juga. Jadi saya harus berani melakukan hal yang tidak populer. Dan itu saya lakukan dan saya mengatakan saya punya pendekatan cara yang tidak menggunakan pendekatan politik uang. Jikapun itu tidak diterima oleh publik, minimal saya sudah berikhtiar untuk memberikan pendidikan politik bagi publik. Dan itu kita lakukan. Jadi misalnya saya dengan tim, kita berkomitmen tidak ada politik uang, kita turun ke masyarakat. Saat ini pada saat saya di Jakarta pun, tim saya bergerak ke masyarakat, mereka door to door, canvassing, mereka menjelaskan mengenai saya, mereka menjelaskan apa yang saya bayangkan. Contohnya misalnya begini, Teh Tina apa sih yang Teh Tina bawa? Saya bilang saya orang Sunda asli dan menurut saya secara kultur ada nilai yang sangat baik dalam pembangunan SDM secara kultur Sunda, yaitu adalah membangun manusia yang cager, bager, bener, singer, pinter. Manusia yang sehat, manusia yang cerdas, baik, benar, dan juga mawas diri.
Apa sih turunannya? Banyak. Contohnya kemana-mana setiap turun saya bicara soal stunting. Karena saya punya concern yang besar soal stunting. Saya berpikir bahwa kalau kita beresin stunting sekarang, yang untung bukan kita, tapi generasi yang akan datang. Saya katakan kalau saya mikirin stunting sekarang dan ngajak ibu-ibu mikirin stunting, itu bukan buat kita ibu-ibu, tapi buat anak saya, buat anak-anak ibu-ibu semuanya. Kita nggak bisa satu abad 2045 Indonesia maju kalau anak-anak kita stunting. Jadi saya tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak, saya tidak tahu saya terpilih atau tidak. Tapi setidaknya saya berusaha melakukan hal yang menurut saya sebaiknya dilakukan pada masyarakat. Kang Maman silakan nambahin dulu, langsung Oh enggak, saya juga justru ingin bertanya ke Mbak Oki sebagai senior. Nasihat apa untuk melengkapi beliau ini yang bisa dikasih ke junior? Kalau nanti sudah duduk di DPR, bagaimana supaya tetap stand out seperti seorang Oki? Padahal tekanannya lebih kuat justru dari lingkungan sekeliling. Iya, cintai pekerjaan kita. Mungkin itu nampaknya klise ya, cintai pekerjaan kita. Tapi yang saya alami adalah saya sangat mencintai dan menghayati serta mendalami peran saya sebagai legislator. Dalam arti kata, apa yang saya lakukan, saya pasti mendalami itu secara substantif banget gitu, dengan tenaga ahli saya, kemudian dengan fraksi saya, sehingga fraksi pun melihat bahwa kita adalah memang tipe orang yang bekerja, yang serius, yang pakai kacamata kuda, yang nggak lihat ke kiri kanan. Akibatnya juga ya mereka juga menghargai kita dan media juga menghargai kita dan kinerja kita juga maksimal. Jadi kalau berbeda dengan fraksi? Sejauh ini ya alhamdulillah saya tidak pernah menemui perbedaan begitu dengan fraksi saya begitu. Karena mungkin ya apa yang ditugaskan kepada saya ya mereka melihat selama ini bagaimana track record saya menjadi anggota DPR. Tapi kok pindah partai? Iya. Begini, selama di Komisi 9 saya banyak mendengar bahwa pemerintah punya tujuan bahwa kita akan mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Itu berarti adalah 26 tahun lagi. Saya yakin dan percaya pasti setiap partai ingin mensejahterakan Republik ini. Hanya saja memang caranya bisa bermacam-macam. Ada yang naik sepeda, ontel, ada yang lewat jalan tol, ada yang naik MRT dan lain sebagainya. Ada yang cepat maupun ada yang lamban. Dan kenapa Nasdem? Karena Nasdem satu-satunya partai yang mempunyai Akademi Bela Negara, yaitu suatu sistem pelatihan di mana dari setiap kabupaten dipilih sarjana-sarjana, di screening untuk dibawa ke Jakarta, kemudian mereka dididik secara semi militer selama kurang lebih 4 bulan, kemudian dikembalikan lagi ke desanya masing-masing untuk membangun desanya. Jadi saya melihat ini suatu bentuk konkret dari sebuah partai yang betul-betul hendak melihat masa depan Indonesia. Dan saya tidak melihat di partai tersebut. Dan karena saya ingin ikut berperan aktif dalam mencapai Indonesia emas, maka kemudian saya bergabung di Nasdem. Baik, oke. Ini kayak jadi serius banget gitu. Kayaknya harus ada breaknya game dulu deh. Kalau gitu kita mau ada games untuk para narasumber kami. Ini gamesnya tebak tokoh. Kita akan tunjukkan sedikit secuil-cuil dari foto yang tokoh ini ada. Tolong ditebak ini siapa. Saya akan kasih clue-cluenya. Nanti paling banyak jawabannya dapat hadiah dari McDenny. Oke, yang pertama. Kita lihat ini adalah seorang tokoh yang fasih dalam berbagai bahasa. Fasih dalam berbagai Kira-kira bahasa. siapa? Komeng. Fasih dalam berbagai bahasa itu clue yang pertama. Saya cuma kasih 3 clue. Setia sekali kepada istrinya. Coba. Pak Habibie. Pak Habibie, coba kita lihat. Apakah betul Pak Habibie? Yeay, Tina Tun. Keren Tina. Kita siapkan yang kedua. Keren. Tokoh berikut ini beberapa kali pindah parpol. Nah, Joyce tuh. Siapa Joy? Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul, betulkah Ruhut Sitompul? Ya iyalah tahu. Partai yang ditinggalkan. Luar biasa. Oke, tokoh yang ketiga ini adalah politisi Partai Republik di Amerika Serikat. Oh. Politisi Partai Republik Amerika Serikat. Mitt Romney bukan? Bukan. Arnold Schwarzenegger. Yes, Arnold Schwarzenegger. Betul. Mbak Oki juga betul. Kita ganti yang keempat tokoh publiknya. Tokoh ini pernah menjadi wartawan.
Bukan dia ya, ini tokohnya gambarnya ada di sini. Oke. Ini background aja. Background. Background. Karena kalau wartawan kan pernah dikelilingin orang kan gitu. Dia asalnya dari partai Golkar. Bambang Tangannya Susatyo lah. bukan? Bamsud. Wah, coba kita lihat, benar nggak Bamsud? Tahu dari tangannya doang. Hebat. Dari partai Golkar langsung Karena ada wartawan. Miss Bakun Ingat di nggak? belakangnya. Karena Golkar, terus ada Miss Bakun. Biasanya Mas Miss Bakun deket-deket sama Itu ada Bamsud. Oke, yang tokoh kelima, tokoh ini sering sekali membuli orang. Tahu nih, saya Dan tahu nih. selalu spontan. Parat Abbas nih. Lalu spontan. Komeng. Suka bully, spontan. Siapakah kira-kira udah Andi kelihatan Arief. tuh jenggotnya? Komeng. Coba kita lihat. Komeng. Berarti memang udah fasih sebenarnya dengan tokoh-tokoh ini. Harusnya tokoh-tokohnya lebih susah lagi kali ya tadinya ya. Para Harusnya kalau anggota dewan tuh tebak masyarakat dong. Oh, yang tebak warga ya. Tebak warga ya. Tebak wajah Oke, konstituen. kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.